Pastor Alex, Frater, Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kita semua mungkin yang hadir saat ini tanpa terkecuali, pasti dalam hidup kita memiliki orang-orang yang sungguh kita sayangi. Baik mungkin yang ada di kiri kanan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, mungkin juga yang tidak kita kenal, teman kita, sahabat kita, siapa saja. Tentu kita punya orang-orang yang spesial itu. Dan pasti kita juga memperlakukan mereka istimewa. Bahkan tidak jarang kita berkorban begitu banyak bagi orang-orang yang mungkin kita sungguh kasihi. Dalam arti inilah memang bahwa kita sungguh mengasihi orang itu, kita mau memberikan seluruhnya apa yang kita miliki, pikiran, tenaga, perasaan juga, dan kesanggupan diri kita bagi orang-orang yang sungguh kita kasihi, supaya orang itu sungguh merasakan kebahagiaan, sukacita, damai, dan juga hal-hal yang sungguh diharapkan. Tetapi di balik dari semua bentuk pemberian itu kepada orang yang sungguh kita kasihi, kadang-kadang juga tersirat sesuatu hal yang mungkin diharapkan dari orang yang menerima itu, menuntut balasan yang mungkin secara tidak langsung tersirat dikatakan kepada mereka. Dan juga kita berharap bahwa orang yang kita kasihi itu selalu memberikan umpan balik kepada kita apapun yang mereka berikan. Yang pasti bahwa kita sungguh mengharapkan sesuatu yang bernilai baik, sesuatu yang positif untuk kita sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil sangat jelas bahwa Yesus melukiskan satu rantai kasih antara Bapa dan anak dan juga Bapa, Yesus dan para muridnya, para murid dan Yesus sendiri. Dan inilah yang dinamakan juga bagaimana hierarki kasih itu. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi para murid, dan turun sampai kepada kita juga. Kita lalu mengasihi sesama kita. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Dan inilah gambaran yang sangat jelas bagaimana relasi kasih Bapa dan Yesus sendiri, relasi kasih Yesus dan murid-muridnya, juga relasi kita dengan sesama kita. Dari atas turun ke bawah, lalu sesama kita. Dan terlihatlah jelas di sana ada kesatuan kasih yang erat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih yang kita telah terima itu kiranya juga menjadi suatu tindakan yang memberikan efek bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kasih sebenarnya memuat suatu bentuk ketaatan, bukan karena takut, bukan karena lain sebagainya. Kalau saya tidak buat ini, nanti saya kena ini. Tidak. Tetapi dengan melakukan kasih, saya juga sungguh taat kepada orang yang saya kasihi. Sebagaimana Yesus juga sungguh taat kepada Bapaknya, karena dia mengasihi Bapaknya. Dia melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana ketaatan inilah yang memunculkan suatu nilai keutamaan Kristiani, yaitu kesetiaan sendiri. Dan Yesus menunjukkan bagaimana ketaatannya dalam mengasihi, ia tunjukkan di dalam pengorbanan dirinya, wafat di salib, dan ia setia dalam tugas perutusan itu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bisa bertanya, kita juga bisa berefleksi sejenak, bagaimana relasi kasih saya di dalam keluarga saya, dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Apakah relasi kasih itu juga memunculkan suatu ketaatan karena mengasihi dan nantinya berujung pada kesetiaan, seperti saudara-saudari yang sudah mengucapkan janji kesetiaan dalam perkawinan? Maka saya jempol umat yang sudah berkeluarga, karena mereka itu orang-orang top, orang-orang hebat ya, mengucapkan janji kesetiaan. Karena sepanjang hidupnya melihat orang yang sama, itu saja ya. Bangun pagi itu ya, tidur malam juga itu. Makanya saya tidak mau mengucapkan janji perkawinan ya, itu bahaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah kesetiaan itu juga sungguh berlanjut sampai ya kita nantinya juga selesai di dunia ini? Maka ada sebuah kisah ya sederhana. Ada seorang bapak berusia kurang lebih 40 tahun. Dia punya selingkuhannya. Sebut saja selingkuhannya itu namanya Yanti. Semoga tidak ada yang namanya Yanti di sini ya. Kalau ada saya minta maaf. Tidak ada maksud untuk itu. Lalu supaya tidak diketahui istrinya, sang bapak ini mengubah nama kontak dari selingkuhannya ini. Dari Yanti dia tulis Kapolda. Dan pada suatu saat bapak ini mandi, lalu handphonenya dia taruh di dekat televisi waktu itu ya. Istrinya pada waktu itu di dapur lagi putar kopi panas untuk ya bapak terkasih. Tiba-tiba handphonenya itu berbunyi, treng, Kapolda memanggil ya. Istrinya ini melihat, wah ini bapak ini ditelepon sama Kapolda. Wah, saya tidak mau angkat. Jangan sampai ada tindakan kriminal yang dilakukan, bahaya. Nanti saya bisa kena imbasnya. Akhirnya istri tidak mengangkat. Handphone berikutnya kembali berdering. Treng, Kapolda lagi-lagi memanggil. Istrinya masih tetap tidak mau mengangkat, bahaya. Dia pikir ini Kapolda, bukan Kapolsek. Nah, kalau Kapolsek mungkin dia bisa angkat ya. Dan akhirnya ketiga kalinya lagi, lebih panjang, lebih kencang. Treng, Kapolda lagi-lagi memanggil. Karena istrinya sudah tidak tahan, ya tidak tahu lagi mau bagaimana. Akhirnya dia berinisiatif, saya angkat saja telepon dari Kapolda. Baru dia angkat teleponnya, di sana sudah menjawab, sayang bagaimana pengalaman semalam? Akhirnya apa? Ya istrinya meremukan HP dari suaminya ini. Setelah itu suaminya keluar dari kamar mandi. Lalu dia bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, "Mama, mana handphone saya? Handphone bapak itu ada di sana, di dalam kopi panas, sudah minum dengan Kapolda." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketidaksetiaan seringkali merusak janji dan komitmen yang sudah kita bangun dari awal. Mungkin lewat cerita sederhana kita bisa berefleksi bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita di dalam mengasihi pasangan kita. Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, kita mengasihi karena kita sungguh mengalami kesatuan dengan Yesus sendiri. Dan kesatuan kita yang paling mendalam adalah ketika kita datang saat ini berkumpul dalam perayaan Ekaristi. Tuhan menyatukan kita dengan luar biasa. Dan ingat, inisiatif Tuhan yang pertama-tama itu datang dari Dia. Bukan karena kita mengasihi Tuhan lebih awal. Tuhanlah yang mengasihi kita. Maka dengan tinggal di dalam Dia, bersekutu dengan Dia, bersama dengan Dia, kita merasakan sukacita kasih yang sungguh luar biasa, yang mungkin tidak bisa akan kita dapatkan di tempat lain. Namun menjadi ironis, tidak sedikit dari kita mungkin kadang-kadang perhitungan
untuk datang mengikuti perayaan Ekaristi. Mungkin memikirkan waktunya lama, belum lagi kalau pastornya yang pimpin tua, tidak menarik lagi. Pasti kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan ketika Dia mengasihi kita. Maka mari kita syukuri bahwa perayaan Ekaristi ini yang sungguh kita rindukan, ini juga mau mendatangkan kesatuan kita dengan Tuhan sendiri. Saya bercermin selama saya melayani di pelosok, perayaan Ekaristi itu sesuatu yang didambakan oleh umat, karena mereka bisa saja setahun sekali menerima kunjungan pastor, setahun sekali dulunya terima komuni. Bagaimana Ekaristi itu sungguh dirayakan, sungguh dirindukan. Maka bersyukurlah kita yang mungkin dekat dengan gereja, akses lebih baik, tetapi kadang kita perhitungan kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi karena kita adalah pengikut Kristus. Ciri khas kita sebagai orang Kristiani adalah mengasihi. Dan mengasihi ini tidak hanya sesama saya, tidak hanya orang yang sesuku dengan saya, seiman dengan saya, tetapi mengasihi itu mesti keluar dari dalam diri kita, menjangkau mereka yang mungkin kadang kita tidak kenal, kita tidak tahu, tetapi kita tunjukkan dengan cara kita, kapasitas kita yang berbeda. Kita lihat bagaimana contoh orang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang yang waktu itu sedang dirampok, dipukul habis-habisan. Dia tidak mengenal, tetapi karena kasihnya, dia menunjukkan sesuatu yang sungguh di luar dari apa yang dipikirkan orang waktu itu. Yang ketiga, kita mengasihi karena Tuhan memerintahkan kita. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan sendiri. Bukan perintahnya pastor, bukan perintahnya uskup, tetapi Tuhan sendiri yang memerintahkan kita. Maka tidak ada sebenarnya tawar-menawar, tunggu dulu, nanti dulu, begini begitu. Tidak ada. Ini perintah langsung dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini sangat jelas Tuhan mengajak Anda dan juga saya, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Dia, tidak ada pilihan lain kecuali menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang sungguh kita kasihi, kita jumpai dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang mungkin sungguh membutuhkan belas kasih kita. Apabila kita mengasihi sesama kita, kasihilah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh total, sebagaimana kita juga mengasihi diri kita sendiri. Kita ingin hidup kita semakin baik, semakin mekar, maka janganlah patahkan hidup saudara-saudari kita. Biarkan mereka juga mengalami suatu kehidupan yang sungguh mekar. Jika kita ingin sukses, janganlah kita meruntuhkan kesuksesan orang lain, tetapi mari kita dorong mereka, mari kita support mereka, mari kita jaga mereka, dan kita bantu mereka. Pesan Tuhan sangat jelas, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.